Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Cantika Hafsah dari kelas manajemen 3A dengan nomor induk mahasiswa 2003-13-099. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang zakat. Ya, langsung saja. Di sini ada pengertian zakat. Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin dan sebagainya. Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara, zakat merupakan rukun Islam ketiga. Menurut bahasa, kata zakat artinya tumbuh, berkembang, dan suci. Yang dimaksud suci adalah zakat dapat mensucikan, membersihkan harta muzaki atau orang yang berzakat dari hak-hak mustahik atau penerima zakat, khususnya bagi fakir miskin. Selain itu, zakat dapat membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela seperti kikir, tamak, serta sombong. Sedangkan bagi mustahik, zakat dapat membersihkan dari sifat-sifat tercela seperti iri hati, dengki terhadap muzaki, dan yang dimaksud tumbuh subur adalah zakat dapat menyebabkan harta para muzaki bertambah banyak. Dalam Al-Quran dan hadis disebutkan, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu bisa membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Lalu disebutkan juga dalam hadis Tirmidzi, yaitu sedekah tak akan mengurangi harta. Menurut istilah dalam kitab Al-Hawz dan Al-Mawardi, mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta yang tertentu menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Selanjutnya ada etimologi zakat. Secara harfiah zakat berarti tumbuh, berkembang, menyucikan, atau membersihkan. Sedangkan secara terminologi syariah, zakat merujuk pada aktivitas memberikan sebagai kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana yang ditentukan. Selanjutnya ada sejarah zakat. Jadi semua muslim berkewajiban untuk memberikan sedekah dari rezeki yang diberikan oleh Allah. Kewajiban ini tertulis dalam Al-Quran. Awalnya Al-Quran hanya memerintahkan untuk memberi sedekah atau pemberian cuma-cuma dan tidak wajib. Namun setelah itu umat Islam diperintahkan membayar zakat. Zakat sudah menjadi kewajiban sejak tahun 662 Masehi. Nabi Muhammad memperkenalkan persyaratan zakat ini dengan menetapkan pajak terhadap orang kaya untuk membuat kehidupan orang miskin lebih mudah. Sejak itu, zakat telah digunakan di negara-negara Islam. Hal ini menunjukkan bahwa akan ada pembatasan zakat di masa depan, terutama yang berkaitan dengan jumlah zakat. Pada masa kekhalifahan juga, zakat dikumpulkan oleh pegawai sipil dan didistribusikan ke sekelompok sosial tertentu. Kelompok ini adalah orang-orang miskin, para janda, budak yang ingin memberi kebebasan, dan orang-orang yang terlilit hutang. Syariah mengatur zakat dan metode pembayaran zakat secara lebih rinci. Kejatuhan para khalifah dan negara-negara Islam menyebabkan zakat tidak dapat diselenggarakan berdasarkan hukum lagi. Lalu selanjutnya ada hukum zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib atau fardu atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti sholat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Zakat juga merupakan amal sosial, kemasyarakatan, dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Adapun dalil wajibnya zakat adalah Al-Quran, hadis, dan ijma, syahabat. Di antaranya adalah Quran Surat At-Taubah ayat 103 dan Quran
Surat At-Taubah ayat 71, yang artinya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong, dan bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 71. Selanjutnya ada jenis dan macam zakat. Zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat nafs atau jiwa, disebut juga zakat fitrah, yaitu zakat yang dikeluarkan karena telah menyelesaikan puasa Ramadan. Zakat fitrah wajib bagi setiap muslim, bagi laki-laki maupun perempuan, dewasa ataupun kecil, merdeka ataupun budak. Zakat nafs ini wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 3, liter atau 2, kilogram makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Zakat ini biasanya disebut dengan zakat fitrah atau zakat fitri karena zakat ini berhubungan dengan bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Zakat fitri adalah pengeluaran yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dan nafkah keluarga yang wajar pada malam hari raya Idul Fitri sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah selesai menunaikan ibadah puasa. Zakat ini disyariatkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah adalah mensucikan orang-orang puasa dari perbuatan dan perkataan kotor dan keji, serta untuk memberi makan orang-orang miskin. Zakat ini merupakan zakat pribadi, sedangkan zakat mal merupakan pajak pada harta. Oleh karena itu, tidak disyaratkan pada zakat fitrah apa yang disyaratkan pada zakat mal, seperti nisab dan syarat-syarat zakat lainnya. Yang kedua ada zakat mal, yaitu zakat dari harta yang dimiliki berupa emas, perak, harta perniagaan, biji-bijian, buah-buahan, zakat binatang ternak, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hasil temuan, emas, dan perak. Masing-masing jenis memiliki perhitungan sendiri-sendiri. Menurut bahasa, kata mal berarti kecenderungan atau segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpannya. Sedangkan menurut syarat, mal adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan atau dimanfaatkan sebagai lazimnya. Dengan demikian, sesuatu dapat disebut mal apabila memenuhi dua syarat berikut. Yang pertama, dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai. Lalu dapat diambil manfaatnya sebagai lazimnya. Contohnya seperti rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, dan perak. Sedangkan sesuatu yang tidak dapat dimiliki, tetapi manfaatnya dapat diambil seperti udara dan sinar matahari, tidaklah disebut mal. Selanjutnya ada syarat-syarat wajib zakat. Zakat diwajibkan atas orang yang telah memenuhi syarat di bawah ini. Yang pertama muslim, tidak wajib bagi non-muslim, merdeka. Lalu yang ketiga memiliki harta yang mencapai nisab, tidak ada syarat balik dan sehat jiwa. Artinya bagi anak kecil yang belum balik dan orang yang gila tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun syarat nisabnya adalah hendaklah lebih dari kebutuhan penting seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal, kendaraan, dan sarana untuk mencari nafkah. Yang kedua, selama 1 tahun Hijriah, permulaannya dihitung sejak memiliki nisab dan harus cukup selama 1 tahun penuh. Untuk zakat tanaman dikeluarkan pada waktu panen. Selanjutnya ada golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama, orang kafir, yakni orang yang tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, orang miskin, yakni orang yang bekerja tapi tidak mencukupi kebutuhannya atau dalam keadaan serba kekurangan. Yang ketiga, amil atau orang yang mengelola zakat. Yang keempat, mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam. Yang kelima, hamba sahaya. Yang keenam, orang yang berutang.
Yang ketujuh, sabila atau orang yang berjuang di jalan Allah. Yang kedelapan, ibnu sabil atau sedang melakukan perjalanan. Selanjutnya ada syarat-syarat wajib zakat. Yang pertama, milik sepenuhnya. Jadi hartanya harus milik sepenuhnya. Yang kedua, cukup haul. Cukup haul maksudnya harta tersebut dimiliki genap setahun selama 305 hari menurut tanggalan Hijriah atau 365 hari menurut tanggalan Masehi. Yang ketiga, berkembang. Harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang. Yang keempat, cukup nisab. Harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketetapan syarak. Jika harta tidak sampai nisabnya, terbebas dari zakat dan dianjurkan mengeluarkan infak serta sedekah. Yang kelima, lebih dari kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya untuk kelangsungan hidupnya seperti belanja sehari-hari, pakaian, rumah kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Lalu yang keenam, bebas dari hutang. Orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi senisab yang harus dibayar pada waktu yang sama dengan waktu mengeluarkan zakat, maka harta tersebut terbebas dari zakat. Selanjutnya, golongan wajib atau berhak menerima zakat. Berdasarkan Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60, pihak yang berhak atas zakat adalah fakir miskin, amil zakat, mu'alaf, rikob, garim, fisabilillah, ibnu sabil. Lalu sebaliknya, ada golongan yang haram menerima zakat. Yang pertama, orang kafir dan ateis, lalu ada orang kaya dan orang mampu berusaha, keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib atau Ahlul Bait, orang yang menjadi tanggung jawab para wajib zakat atau mujaki. Mengapa di Indonesia masyarakatnya belum sadar zakat atau masih sedikit berzakat? Berikut alasannya. Alasannya karena di Indonesia pemahaman zakatnya kurang. Jadi yang dimaksud dengan pemahaman zakat di sini adalah pengertian umat Islam tentang lembaga zakat ini. Pengertian mereka sangat terbatas kalau dibandingkan dengan pengertian mereka tentang sholat dan puasa. Lalu yang kedua, karena konsepsi fikih zakat. Yang dimaksud dengan konsepsi fikih zakat adalah konsep pengertian dan pemahaman mengenai zakat hasil ijtihad manusia. Lalu yang ketiga, karena pembenturan kepentingan. Yang dimaksud dengan pembenturan kepentingan di sini adalah pembenturan kepentingan organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga sosial yang memungut zakat selama ini. Misalnya Bajis atau Baj, sebagai lembaga atau organisasi amil zakat yang baru. Yang keempat, karena sikap kurang percaya. Sikap ini sesungguhnya ditujukan kepada orang yang atau sekelompok orang yang mengurus zakat. Sikap ini adalah peninggalan sejarah seperti sikap kurang percayanya orang terhadap penyelenggaraan koperasi karena kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pengurusnya. Namun sikap ini akan dapat dikurangi jika tidak dapat dihapuskan sama sekali. Kalau diciptakan yang baik, terutama sistem administrasinya, pengawasan yang ketat dan sempurna. Lalu yang kelima, hambatan politis. Di dalam masyarakat masih terdapat kelompok-kelompok yang menghubungkan ibadah zakat tentang piagam Jakarta. Pedoman zakat 1982 ayat 16. Pandangan ini tentu saja tidak dapat dibenarkan karena pasal 29 ayat 2 UUD 1945 menjamin kebebasan penduduk untuk beribadah menurut agamanya. Zakat adalah ibadah yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim dan memenuhi syarat sama halnya dengan kewajiban melakukan ibadah sholat, puasa, dan haji yang merupakan bagian dari syariat. Yang ketujuh, karena sikap tradisional, penghabat yang lainnya adalah para wajib zakat terutama di pedesaan menyerahkan zakatnya tidak kepada kedelapan kelompok atau beberapa dari 8 golongan yang berhak menerima zakat, tetapi kepada pemimpin agama setempat. Pemimpin agama ini tidak bertindak sebagai amil yang berkewajiban membagikan atau menyalurkan zakat kepada mereka yang berhak menerimanya, tetapi bertindak sebagai mustahik atau orang yang berhak menerima zakat sendiri dalam kategori fisabilillah, yakni orang yang berjuang di jalan Allah. Pedoman zakat
Pedoman Zakat 1982 ayat 16. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan banyak kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.